Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bella Arsitaryanti dengan NIM 12300210039. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Untuk video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum Fisika Kesehatan dan Biokimia yang keempat dengan dosen pengampu Ibu Irma Kurniastuti SSTMP dan dengan Ibu dosen PJMK yakni Ibu Lailatul Husnul Rizki SSTMPH. Oke teman-teman, sekarang kita tidak akan membahas tentang termodinamika lagi atau yang berhubungan dengan suhu tubuh, tapi kita akan membahas tentang biolistrik. Pasti teman-teman semua penasaran kan, apa itu biolistrik dan apa aja sih yang ada di dalam biolistrik itu? Jadi tetap simak videonya sampai akhir ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang biolistrik. Hal-hal yang akan dibahas dari biolistrik ada 3 bagian. Yang pertama itu pengertian biolistrik atau definisi biolistrik. Yang kedua macam-macam gelombang. Dan yang terakhir itu tentang isyarat kelistrikan tubuh manusia. Jadi yang pertama definisi dari biolistrik itu sendiri. Biolistrik ya seperti yang kita ketahui, biolistrik itu berasal dari 2 kata, yakni bio dan listrik. Bio artinya makhluk hidup dan listrik artinya listrik. Dan bahasa tadi itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi biolistrik itu sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Biolistrik sangat berhubungan dengan tubuh manusia karena seperti yang kita ketahui dalam tubuh manusia ada sel saraf. Inti dari sel saraf adalah neuron dan neuron akan mengantarkan isyarat listrik tubuh kepada otak. Yang perlu kita ketahui lagi, biolistrik adalah energi yang didapatkan dari ATP. Kalian tahu singkatan ATP gak? Jadi ATP itu singkatannya adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat tadi atau yang biasa disebut dengan ATP tadi berasal dari respirasi sel, yang mana respirasi sel tadi berlangsung di mitokondria sel. Biolistrik ini merupakan fenomena sel-sel yang membutuhkan banyak ion. Perbedaan dari komposisi ion ekstrasel dan ion intrasel adalah kalau ion ekstrasel itu lebih banyak mengandung natrium dan klorida, sedangkan untuk ion intrasel atau ion yang berada di dalam yakni lebih banyak mengandung ion H dan anion superior. Oke, lalu bagaimana sih transmisi atau penyebaran listrik tadi ke seluruh tubuh? Jadi di sini ada istilah TSB. Kalian udah pada tahu gak singkatannya apa? Belum ya? Oke, tak kasih tahu. TSB itu transmisi sinyal biolistrik, dan TSB itu mempunyai alat yang bernama dendrites. Dendrites berfungsi untuk mentransmisikan isyarat listrik tubuh dari sensor ke neuron. Hal yang men-trigger neuron salah satu di antaranya berupa tekanan, perubahan temperatur, dan isyarat listrik dari neuron lain. Aktivitas listrik tadi pada sebuah otot itu diibaratkan seperti gelombang pada air. Dan ternyata biolistrik tadi pastinya sudah melakukan penyelidikan oleh beberapa ilmuwan handal. Yang pertama ada pada tahun 1780, Luigi Galvanic meneliti kelistrikan pada tubuh hewan. Dan pada tahun selanjutnya, yakni pada tahun 1892, Arons merasakan aliran frekuensi tinggi melalui dirinya dan asistennya. Kenapa ke-zoom banget? Lalu yang ketiga itu pada tahun 1899, Van Senick juga meneliti tentang terjadinya panas pada jaringan akibat aliran frekuensi tinggi. Nah, itulah beberapa ilmuwan yang telah menyelidiki tentang biolistrik itu tadi. Lalu selanjutnya ada macam-macam gelombang. Apa sih peran penting gelombang pada penjelasan biolistrik ini? Jadi, gelombang itu berfungsi untuk merangsang saraf motoris dan saraf sensoris.
Jadi macam-macam gelombang itu diantaranya ada 9, yakni arus bolak-balik, arus tengah penuh, arus tengah gelombang, arus arah murni, arus faradik, centakan faradik, galvanik yang interruptus, dan yang terakhir arus gigi gergaji. Lalu bagaimana sih gambaran dari gelombang yang 9 tadi? Biasanya orang-orang kalau semuanya cuman diomongin dan diberi penjelasan kurang mengerti tanpa adanya gambar. Jadi untuk gambarannya simak video selanjutnya ya, akan ada gambaran tentang gelombangnya sekaligus pengertian. Oke, check it out. Jadi ini untuk gambaran gelombang arus listriknya ya teman-teman. Gambarnya itu sesuai dengan angka. Jadi untuk yang pertama kayak arus bolak-balik, itu gambarnya seperti yang nomor 1. Jadi seperti ada garis vertikal, lalu gelombangnya itu melintas ke atas ke bawah di garis itu. Lalu yang kedua arus tengah gelombang. Nah, arus tengah gelombang ini berada di atas garis yang benar-benar setengah dia. Lalu yang ketiga ada arus searah penuh tapi masih mengandung desir, yakni hampir sama seperti yang nomor 2, tapi bedanya mungkin lebih memiliki desir. Terus yang keempat itu ada arus searah murni, jadi bentuknya kayak gitu, kayak searah, kayak balok gitu ya, kayak kuburan. Terus nomor 5 tuh ada gelombang arus listrik faradik, bentuknya kayak gak beraturan gitu ya, ke atas ke bawah kayak rumput gitu. Terus yang keenam ada sentakan faradik. Sentakan faradik mungkin sama dengan gelombang faradik, namun kalau sentakan faradik mungkin lebih besar dan lebih panjang. Terus yang ketujuh itu ada sentakan sinusoidal, jadi bentuknya mungkin sama kayak faradik tapi lebih mempunyai celah ya. Terus yang nomor 8 itu ada galvanik yang interruptus, bentuknya kayak balok-balok yang terpisah. Terus untuk yang terakhir itu ada arus gigi gergaji, jadi bentuknya kayak gunung tapi gunungnya kayak ada celah-celah gitu, jadi bener-bener kayak bentuk gigi taring. Lalu pembahasan selanjutnya yakni tentang isyarat listrik tubuh. Isyarat listrik tubuh ada 7, yakni EMG, EKG, ERG, ENG, EOG, EEG, dan EGG. Kalau kalian mau tahu apa penjelasan arti dan fungsinya, terus simak dan tonton videonya, oke? Yang pertama ada EKG. Jadi singkatan atau kepanjangan dari EKG adalah elektrokardiogram. Kita bisa memprediksi yang berhubungan dengan kardio. Kardio adalah jantung. Jadi elektrokardiogram atau yang bisa disebut EKG tadi, yang bisa disingkat dengan EKG, yakni pencatatan sipil tentang jantung yang biasanya pengecekannya itu berlangsung di kulit. Lalu fungsi dari EKG atau elektrokardiogram itu yang pasti banyak berhubungan dengan jantung. Yang pertama sebagai standarisasi diagnosis aritmia jantung, lalu untuk memandu terapi kepada seseorang yang dicurigai mempunyai jantung akut, lalu juga sebagai alat tapis penyakit jantung stres. Kadang-kadang juga EKG tadi tidak hanya untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang berasal dari jantung, tapi juga penyakit-penyakit yang tidak berasal dari jantung seperti emboli dan hipotermia. Lalu juga untuk memprediksi gangguan elektrolit seperti hipokalemia dan hiperkalemia, dan juga untuk menemukan abnormalitas konduksi seperti blok cabang berkas kanan dan kiri. Lalu isyarat listrik tubuh yang kedua itu ada EEG. Singkatan atau kepanjangan dari EEG adalah elektroencephalogram. Jadi EEG tadi adalah untuk mencatat aktivitas listrik otak, yakni untuk mendeteksi gangguan-gangguan neurologis seperti kejang-kejang. Fungsi dari EEG pastinya untuk mendiagnosa adanya gangguan kejang atau yang biasa disebut dengan epilepsi.
Jadi untuk alat EEG ini seperti mesin software atau perangkat lunak, dan cara bekerjanya yakni dengan melihat elektroda yang diletakkan di bagian atas kepala atau di bagian atas tengkorak atau di bagian dalam otak. Lalu selanjutnya ada EMG. Singkatan atau kepanjangan dari EMG adalah elektromiogram. Elektromiogram ini adalah tes untuk mengukur aktivitas listrik otot dan sekumpulan otot yang lain. Fungsi dari EMG atau elektromiogram tadi adalah sebagai pencatat aktivitas biolistrik otot dan untuk mendeteksi gangguan-gangguan pada neuromuskuler. Jadi mekanisme EMG pada beberapa serat otot yakni dengan meletakkan elektroda pada kulit yang berfungsi untuk mendeteksi isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Lalu sebuah elektroda jarum konsentris tadi dimasukkan ke dalam kulit untuk mengetahui aktivitas dari unit motoris tunggal. Lalu isyarat listrik tubuh yang keempat itu ada NG. Singkatan atau kepanjangan dari NG adalah neurogram, neuro yang berhubungan dengan neuron atau saraf. Jadi elektroneurogram tadi adalah alat untuk mengukur aktivitas-aktivitas saraf listrik untuk mendapatkan data-data kelistrikan. Fungsi dari NG adalah untuk mengetahui refleks tubuh, untuk mengetahui konduksi saraf motoris dan saraf sensoris, dan juga untuk mendeteksi kelainan pada saraf. Dan mekanisme atau sistem kerja dari NG yakni dengan meletakkan elektroda di jaringan saraf, yang mana presisi elektroda tadi dapat mendeteksi satu neuron tunggal atau neuron pada kelompok umumnya. Lalu isyarat listrik tubuh yang kelima yakni ERG, yaitu elektroretinogram. Retino adalah dari retina ya, berarti alat untuk mendeteksi gangguan-gangguan pada retina dan pada mata. Fungsinya pasti sudah jelas untuk mendiagnosa penyakit-penyakit yang berada pada film mata ini atau yang biasa disebut dengan retina. Untuk sistem kerjanya ini sangat panjang ya guys, jadi alangkah baiknya saya bacakan saja agar tidak ada kesalahpahaman. Jadi sistem kerja pada uji ERG, pasien akan memakai tambalan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua pengguna elektroda dalam tes ini. Setelah itu tambalan pada mata dilepaskan, permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata dan lensa kontak yang akan ditempatkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak pada mata ketika disorot cahaya. Lalu yang keenam ada EOG, yakni singkatan atau kepanjangan dari EOG adalah elektrookulogram. Jadi elektrookulogram ini alat untuk mengukur kornea retina. Kalau tadi ERG itu untuk mengukur retina atau film mata, lalu yang ini untuk mengukur potensial kornea retina. Fungsinya sudah jelas untuk mendiagnosa data-data listrik yang ada pada kornea retina. Sistem kerja atau mekanisme EOG jika pada klinis atau yang diterapkan pada klinis yakni dilakukan sewaktu nistagmus. Nistagmus adalah kondisi di mana kita dapat mendeteksi gerakan-gerakan kecil pada mata, dan alat atau EOG ini tergantung pada otot mata atau sistem vestibular. Lalu isyarat listrik tubuh yang terakhir ada EGG. Singkatan atau kepanjangan dari EGG adalah elektrogastrogram. Jadi gastro adalah yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Jadi
untuk EGG ini adalah alat untuk mengetahui potensial di mana otot-otot tadi menyerap dan menelan makanan sehingga dapat disedot ke dalam saluran pencernaan. Lalu fungsi dari alat EGG ini adalah untuk membantu penyembuhan seseorang yang memiliki penyakit dispepsia atau yang biasa kita sebut dengan MAH. Lalu sistem kerja pada EGG yakni dengan meletakkan elektroda pada bagian atas perut yang fungsinya untuk memonitor otot listrik pada otot lambung. Baik, kesimpulan dari video kali ini yang isinya tentang biolistrik adalah yang pertama, pengertian biolistrik yakni biolistrik adalah energi yang didapatkan dari ATP, yang mana ATP tadi dihasilkan oleh respirasi sel yang terjadi di dalam mitokondria sel. Dan ada juga beberapa macam gelombang seperti Van Dyck dan sentakan Van Dyck, juga arus gigi gergaji. Dan juga isyarat listrik tubuh ada 7 bagian, salah satu diantaranya EKG, EGG, EMG, ENG, ERG, dan lain sebagainya. Mungkin sekian penjelasan tentang biolistrik dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa. Untuk teman-teman yang muslim yang sedang menonton vlog saya kali ini, tetap semangat puasanya dan tetap belajar, tetap produktif di masa pandemi yang pasif. Juga jangan lupa jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.